di channel apa ini? Bincang Emak. Perkenalkan, saya emak-emak. Nah, saya juga emak-emak. Iya, kita mau ngapain ya? Ngapain ya Mak? Mak? Ngomong apa ya kira-kira? Iya. Oh iya. Mak, tahu nggak kalau sekarang ini lagi ada acara besar apa di Indonesia, Mak? Pemilihan presiden. Cakep. Ayo, siapa yang nggak tahu kalau hari ini tanggal 14 Februari nih ya, ada pemilihan presiden ya. Mak, kalau sampai kita nggak milih gimana, Mak? Aduh, jangan deh. Ayo, udah pada belum ikut nyoblos belum? Aku udah dong. Aku juga udah dong. Tada. Jangan sampai golput ya. Kalau golput kayaknya horor deh. Serem Mak ya, makanya kita nggak boleh Mak salah pemimpin, salah milih pemimpin, jadi ngeri, horor gitu Mak ya. Iya, ngomong-ngomong horor Mak, Kenapa tuh? gimana kalau kita hari ini ngomongin yang berbau-bau horor lah gitu ya, tapi jangan ngomongin pilpres, ngomong yang lain. Siap. Kayaknya hidup kita aja udah horor ya Mak ya. Sedih banget ya. Mak, ada cerita nggak yang horor-horor nih Mak? Tadi udah dibahas kan, hidup aja horor. Oh iya. Ayo, siapa yang merasa kalau di hidupnya itu penuh dengan kehororan ya? Kira-kira yang horor tuh yang gimana sih? Apa yang bakal ketemu sama sesuatu yang apa ya? Menurut Mak nih, definisi horor itu apa Pak? Sebenarnya ya kalau dibilang horor itu ketimbang kuntilanak dan kawan-kawannya, manusia lebih horor. Horor dong Mak, saya horor dong berarti Mak ya. Manusia yang gimana sih Mak yang horor itu Mak? Menurut Mak? Yang hatinya penuh hasut, iri, dengki, itu horor banget sih, lebih parah dari setan kayaknya. Mak ya, karena orang yang suka hasut, yang iri, dengki itu Mak, itu dia bisa lebih kejam daripada membunuh ya Mak ya. Kalau dia mati, jadi hantu gentayangan. Aduh. Orang yang punya hasad, punya dengki, dia nggak tenang, mati juga nggak tenang ya Mak ya. Boro-boro belum beres urusannya. Ya Allah, ampun. Di dunia horor ya, Di alam kubur. bener horor. Astagfirullahaladzim Mak. Aku ya Mak ya, aku dari dulu itu banyak banget Mak ngalamin kisah-kisah horor gitu. Contohnya? Dulu ya, kan aku tuh tinggalnya suka berpindah-pindah. Jadi dulu aku pernah tinggal di Lampung gitu. Yang di Lampung namanya zaman dulu ya Mak, zaman kita gitu ya Mak ya, itu yang masih banyak hutan Mak. Cara aku waktu SD Mak itu mau ke SD itu harus melewati hutan duku, pohon duku itu di Lampung. Kan tinggi-tinggi gede-gede tuh, kayak pohon durian nih. Terus udah itu di dalam situ ternyata ada pemakaman umum Mak. Nggak takut ya aku ya, waktu itu nggak takut Mak. Malah aku biasa melangkahin kuburan, aku ngerti kali ya gitu ya. Apalagi masih bocah lo kan pikiran ke sono kali. Tapi kenapa justru udah gede kita malah takut ya Mak ya? Kenapa sih? Gitu. Kok malah yang bocah kecil itu kagak ada takut-takutnya? Karena kecil pas ketemu manusia horor. Udah gede. Jadi udah ada contoh. Dulu biarpun ditakutin Mak, lebih takut ketimbang daripada ngelihat yang kuburan yang katanya ada segala macam pocong apa gitu ya. Nggak takut Mak, tapi pas diomongin nanti ada penculik masukin dalam karung Mak, kagak mau lagi gue lewat situ Mak. Bener. Jadi orang kecil zaman dulu tuh begitu ya, lebih takut sama manusia. Sampai sekarang sih Mak, serem Mak. Ini udah tua begini juga takut diculik sih Mak. Ya, siapa yang nyulik lu? Yang ada orang rugi, ngasih makannya aja berapa kali. Jangan salah Mak, bukan ngasih makan, kita yang cari makan lagi Mak. Konsepnya diculik dan panin sendiri itu. Kita diculik buat disuruh cari makan Mak. Allah, serem banget ya. Ya Allah Mak. Terus ada cerita nggak kalau dari Mak sendiri? Kalau bicara horor ya, mungkin karena kita
terbiasa ngelihat yang kayak begitu. Waktu itu awal mula tuh Mak bisa ngelihat hantu yang kayak begitu tuh waktu umur 15 tahun. Emang hantu ada, Mak? Ada. Emang ada, Mak, beneran, Mak? Ih, naudzubillah ya, gue sih nggak pengen ngeliat, Mak, ya. Cuman apa sih, Mak, bedanya hantu sama setan sama jin? Nah, kalau dibilang beda bingung juga tuh. Soalnya serupa tapi tak sama. Serupa manusia juga bisa bilang setan, Mak, ya. Bisa Tuh, tuh, bisa Mak. malahan, Mak, ya, Dan dari setan. apalagi zaman sekarang ngomong dikit sama temennya setan. Waduh. Kan lebih serem gitu. Iya, Mak, itu ada tuh, Mak, teman gue namanya bagus-bagus, Mak, Jidan. Dipanggilnya siapa? Jin. Astagfirullahaladzim. Lagi gimana? Lanjut Pak, lanjut ceritanya. Waktu itu awal pertama bisa ngeliat itu umur 15 tahun. Itu tuh sampai yang namanya nggak berani keluar rumah kalau malam. Soalnya kalau udah menjelang malam itu ada di belakang pintu, udah gemeteran gitu, takutan. Kenapa, Mak, ketakutan? Takut kejepit, Mak? Kagak kejepit enak. Ketakutan yang makin hantu-hantu gitu maksudnya. Soalnya kan kalau malam kan makin dia eksistensinya kan makin ini ya kan. Sedangkan kita yang bisa ngeliat. Yang takut Mak apa hantunya? Ya Allah, kalau sekarang hantu ngeliat kita bilang wah hantu gue tadi gitu. Kalau dulu kita yang takut. Kalau dulu kita takut, kalau sekarang hantu yang takut sama kita. Wah lebih bejat tadi lagi. Takut dikejar, Mak, ya? Bukan kita yang dikejar, Mak, ya. Kita yang ngejar, ya. Ngapain lo? Mau ngapain lo? Ya, terus Mak, Jadi lanjut. udah kayak udah gemeteran di belakang pintu gitu setiap maghrib. Sampai kayak Allah tiap kali mau maghrib tuh udah di belakang pintu udah sampai ya Allah udah malam lagi, udah kayak deg-degan aja tiap hari gitu. Sampai akhirnya kayak ngeyakinin diri sendiri wah nggak bisa nih gitu kan, maksudnya masa kita nggak mau dikontrol dengan rasa takut begitu gitu kan. Akhirnya mulai deh tuh ngelatih keberanian, maksudnya kayak lebih aduh cuek aja deh, berusaha buat nggak pura-pura nggak ngelihat gitu atau gimana. Tapi yang namanya makhluk begitu dia tahu juga kalau kita bisa ngeliat dia. Pinter kan ya? Gitu ya, Mak, ya? Iya, makin dia tahu kita bisa ngeliat dia, makin dia coba buat nakut-nakutin kita. Kayak dia pengen nampakin diri dia gitu. Oh, kalau kita takut juga dia tahu, Mak, ya? Tahu, makanya ada istilah kan ketakutan manusia itu adalah makanannya dia. Jadi makin kita takut, makin dia senang. Kan makanannya. Nah, makanya kita ngelawan itu tuh rasa takut bisa buat kontrol diri kita gitu kan. Akhirnya udah kayak gitu mulai belajar akhirnya ada beberapa yang kayak dia minta diselamatin, maksudnya kayak dia misalnya korban pembunuhan, korban begitu sampai bisa komunikasi gitu, walaupun pada awalnya tuh kayak nggak mau komunikasi. Emaknya tuh aduh ngapain sih ngobrol sama yang kayak begitu kan, ke badan kita jadi bentrok kan ya, apa makhluk begitu kan bentrok, jadi kita yang kayak sakit-sakitan itu ngaruh banget kan. Nah tapi kesini-sininya karena udah terbiasa gitu, makin tua makin bisa kayak ngendaliin. Mak udah tua ya? Ya disebut emak-emak Oh, deh, iya. udah sadaqallahul azim udah. Dikit lagi tahlilan udah. Jangan dulu, Mak. Jangan dulu, Mak. Jangan dulu. Jangan Masih dulu. panjang. Baru milih presiden tadi. Iya, bukan itu, Mak. Konten baru mulai nih, Mak. Jangan dulu, Mak. Terus lanjut, Mak. Itu jadi mulai belajar untuk mengendalikan rasa takut apa segala macam. Alhamdulillahnya sekarang kayak udah mulai terbiasa gitu. Jadi kayak enggak, kalau awal-awal kan kaget, ketakutan dulu kaget, terus sekarang udah terbiasa deh gitu. Oh ada, oh iya gitu doang gitu. Emang pernah nggak, Mak, ketemu langsung gitu loh? Pernah nggak? Sering. Tabrakan gitu atau misalnya depan muka? Oh iya sering banget. Sampai yang mungkin ada di daerah mau arah Bogor itu sampai diikutin ke rumah, sampai mau masuk dianya, tapi kita bisa ngendaliin, tapi ada gerak-gerak kita tuh yang nyerupain dia. Itu sampai ada sampai 3 hari tuh mati kayak gitu, Mak, ya? Sebenarnya gini nih, Mak, ya. Kan kalau misalnya kan ada orang nih, Mak,
meninggal nih, entah dia bunuh diri atau dia dibunuh gitu kan. Terus ada yang menyerupai dia nih, katanya itu dia gitu. Apa emang benar cuma kalau dia ini misalnya mati nih, yang aku tahu kan katanya Romi itu kan ya dia tidak bisa kembali ke dunia. Nah tapi kok bisa ada yang menyerupai jin? Kan jadi diri kita ini ada korinnya kan. Nah itulah. Dan lagi bisa di gini, kenapa sampai bisa nyerupai sampai dia genyangan, karena nafsunya dia itu masih ada. Makanya kan di dalam Islam itu kan harus mengendalikan hawa nafsu. Nafsu itu apa? Keinginan yang berlebih, apa yang dia tadi di dunianya belum dia capai itu dia masih ngejar itu, terus tau dia meninggal. Itu dia nggak ambil baik itu. Yang nggak ambil baiknya itu korinnya itu yang nyerupain dia. Gitu, jadi yang gentayangan sama sini yang mau menyerupain dia itu korinnya ya. Karena nafsu kita tadi masih tinggi. Jiwa-jiwa yang nggak tenang kan? Jiwa-jiwa yang nggak tenang itu yang gentayangan itu yang jadi korin. Ya sih Mak, ini dulu pernah gini Mak, waktu itu kan kakek ya meninggal tuh, terus mau dikuburin itu kan kita pakein kafan ya Mak ya. Terus gue ngeliat gitu loh Mak, waktu dimasukin ke dalam kubur itu sampai seminggu demam, yang kebayang tuh pocong datang gitu kan, tapi nggak menyerupai kakek gitu loh, cuman pocongnya itu jadi sampai demam seminggu. Sebenarnya itu tuh apa dengan tidur, tapi kan itu tiap hari gitu loh Mak. Yang katanya kan kalau tiap hari berarti benar ada gangguan gitu ya, benar Mak ya, tapi nggak menyerupain kakek si almarhum kakek itu enggak gitu, cuman tapi gitu pocong itu dan serem gitu sampai seminggu demam tinggi. Itu ya kayak gitu tuh sebenarnya apa sih Mak? Apa sih gitu loh. Masih kecil sih tuh, umur kelas 5 SD Karena kami masih kecil, mungkin kayak belum tahu dosa ya. Nah, jadi kayak ibarat kata bayi ini bersih putih deh nih, masih belum tahu dosa. Jadi ngeliat yang kayak gitu itu jadi ngedistract gitu loh, ngedistract diri kamu gitu. Oh gini loh bentukannya pocongnya. Dan mungkin aja bisa jadi ada sebagian kasus yang pocong yang datengin kamu itu pengen minta didoain, atau misalnya jadi kayak nunjukin gini, oh gue ada loh nih gitu loh, gue pengen minta difatihain. Kan beberapa banyak ya, kita nggak bisa nampil gitu ya, ada berapa banyak gitu. Mak sendiri sih pernah sampai ke ziarah makam PPPU gitu kan, yang makam abinya emak kan gitu. Itu banyak yang kayak yang ngomong gitu, kenapa saya nggak dijenguk sama keluarga gitu, nggak didoain gitu. Jadi udah dikubur udah aja gitu, nggak ada kayak kirim fatihah atau apa diziarahin gitu kan. Otomatis kan jadi dia sedih mungkin di alam kuburnya ya kan. Jadi ada yang ziarah ke salah satu keluarga itu sekalian kayak minta didoain, gue juga dong nih, gue juga gitu loh. Sampai ada yang minta begitu, kasihan deh. Jadi kalau mama ziarah nih itu ngelihat semua Mbak? Melihat kalau mereka pada kumpul itu suka lihat. Gue dalam mimpi aja udah takut Mak, beneran coba. Sampai hari ini nih ya, kalau ngelihat pocong aja gitu ya, itu ada pocong di situ, walaupun enggak, alhamdulillah, dan jangan sampai gitu jadi kecapean melihat sebenarnya itu pasti ke bawah mimpi. Kalau udah ke bawah mimpi itu udah sama yang lain sih nggak ini Mak, biasa aja gitu loh Mak, sama maksudnya yang pakai ada kuntilanak, ada apalah bentuk-bentukannya jin ini. Karena gue sering gitu ya, pernah bukan ketemu tuh ngeliat bentuknya sih enggak, tapi kecium baunya. Terus udah tuh sampai ya banyaklah hal-hal yang kelebatan yang nggak ada rasa gemetar atau apa sih enggak gitu loh. Bahkan kita bisa lawan ya dengan baca Al-Quran gitu kan. Tapi kalau udah ngomongnya satu pocong sampai ke bawah mimpi, gue sampai mendingan nggak lewat situ deh, mendingan kayak ini deh. Itu apa ya, sebenarnya sih yang kayak gitu dosa sih, memang kita jadi takut sama makhluk gitu loh. Kita kan sebagai manusia wajar ya ada ketakutan ya, jadi emang nggak bisa bilang itu suatu dosa kan, karena nggak dilakukan dengan sengaja dong ya kan, karena ada makhluk itu jadi kita kayak aduh ketakutan itu wajar. Tapi itu justru yang semakin malah didatengin di iya, terus ya Mak iya. ya, karena aku ngerasain begitu loh Mak iya, gitu. karena kan ada rasa takut
jadi seneng dianya sama makanan, ibarat kata kita ngasih umpan lah buat dia. Nah gitu. Sebenarnya gini, kalau misalnya kamu makhluk lain kamu nggak begitu ini, tapi kalau udah makhluk itu pasti kamu ini. Kalau kata mak ya secara pribadi, perbandingannya itu si jelek-jeleknya kuntilanak paling cakep di pocong. Nah jadi wajar kalau kamu bilang ngerasa sakit. Mana ada mah pocong yang cakep, Sama katanya ada pocong yang cakep. Halo, siapa yang pernah ketemu sama pocong yang cakep? Ya, dibungkus, aduh gue bayangin aja udah serem. Apalagi yang kalau pocong yang mukanya hitam, itu mah bau banget, ya kan? Ada kebakar loh. Udah Mak, kira-kira kita ngomongin dia itu nanti ada nggak dia di sini? Serem juga mak, kalau ada di sini gitu kan. Kalau biasanya kan gitu ya mak, nanti kalau kita ngomongin tuh. Karena dia nggak ada batas ruang dan waktu. Oh gitu ya. Nggak ada batas ruang dan waktu. Jadi kalau dia diomongin ya tahu. Oh gitu mak. Oke deh mak, nanti setelah ini ya kita akan membicarakan pengalaman-pengalaman kita berikutnya nih ya. Jadi buat para penonton nih ya, yang mau nyimak nih cerita-cerita yang berhubungan dengan hal-hal mistis dan horor, tapi ini kenyataan ya yang memang ada dalam pengalaman kita, dan nanti kita akan dapetin hikmah-hikmahnya apa ya mak ya. Kemudian mungkin kita cara menangkal biar kita tidak diganggu atau kita ini tidak ada rasa takut ya, walaupun ada takut sedikit ya wajar, tapi jangan sampai kita jadinya ketakutan yang luar biasa pada makhluknya. Itu gimana sih cara trik-triknya? Nanti kita ketemu lagi di part berikutnya, tapi tetap di channel kita. Channel apa namanya? Bincang Emak. Iya. Sampai jumpa. Sampai Assalamualaikum. jumpa. Waalaikumsalam. Bye bye.